Bapak Ibu Saudara, Yesus kita tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. 2000 tahun lalu dia berbuat baik. Dia menyembuhkan orang sakit. Yang buta dibuatnya melihat. Yang tuli dibuatnya mendengar. Yang lumpuh dan timpang dibuatnya berjalan. Yang hilang dia cari, dia temukan. Sampai hari ini pun kasih yang sama ada untuk menyembuhkan, untuk mencari setiap kita. Di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Banyak orang berkerumun waktu itu, 2000 tahun lalu mencari Yesus. Motivasinya memang berlainan. Ada yang karena lapar, butuh makan. Ada yang karena membutuhkan mujizat. Ada yang mungkin karena pengen tahu. Karena Yesus waktu itu terkenal. Tetapi ada yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan dia. Mencari Tuhan karena dia mengasihi. Dia rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Banyak motivasi di antara kita. Bagaimana kita datang mendekat kepada Tuhan. Apakah karena betul-betul kita cinta kepada dia, haus dan lapar. Memang tidak ada yang salah. Ketika kita datang mendekat kepada dia dengan beban kita, dengan pergumulan kita. Tak ada yang salah, dia pasti menjawab. Tapi waktu itu orang berkerumun begitu banyak mencari Tuhan dengan berbagai macam motivasi. Lalu ayat yang ketiga, dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ada 5 orang sekawan, 4 orang sehat. Satu temannya lagi sakit lumpuh dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Puji Tuhan atau mengucap syukur orang lumpuh ini. Dia dikelilingi oleh 4 orang sahabatnya yang peduli, yang care, yang sayang. Mungkin mendoakan sebelumnya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membawa teman yang lumpuh ini untuk datang mendekat kepada Yesus. Kalau kita hari ini dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, peduli kepada kita, berdoa, menasihati kita, bahkan menegur kita, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Hargai orang-orang yang seperti itu. Tapi mungkin di antara kita berkata, tapi saya nggak punya teman-teman yang seperti itu. Bahkan keluarga meninggalkan kita. Kalau kita belum punya teman-teman yang memperhatikan kita, atau keluarga kita pun meninggalkan kita. Kenapa kita tidak mengambil sikap sebaliknya? Jangan tunggu orang memperhatikan, mengasihi, mendoakan kita. Kenapa tidak kita duluan yang memperhatikan orang-orang di sekeliling kita? Kenapa kita dulu harus yang berbuat baik? Jangan menunggu orang dulu berbuat baik kepada kita. Kalau kita merasa orang-orang di sekeliling kita tidak peduli, mulailah kita mempedulikan orang lain. Atau mungkin di antara kita tetap berkata, kita punya pergumulan, Anda punya pergumulan. Lalu Anda berkata tidak ada orang yang menggotong, yang menggendong seperti 4 orang sekawan ini yang menggendong satu sahabatnya yang lumpuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengikuti bersama-sama worship night, hari ini kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ini pun bukan hal yang kebetulan. Media ini dipakai Tuhan untuk menggendong tanda petik Anda, untuk menggendong kita sekalian, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya teringat di dalam zamannya Petrus melayani, bayang-bayangnya menyembuhkan orang sakit. Di zamannya Paulus ketika dia melayani dalam pelayanannya sapu tangan bahkan kain yang pernah dipakainya menyembuhkan orang sakit. Kita meyakini bukan sapu tangannya, bukan bayang-bayang mereka yang menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan, yang menjamah lewat media apapun. Termasuk hari ini lewat screen, lewat media digital. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menjamah kita dimanapun kita berada. Karena tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Karena lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dia sanggup melawat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus langsung spontan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada yang salah ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, minta pertolongan, minta mujizat, minta berkat, minta kesembuhan. Tak ada yang salah. Kita akan juga melihat bagaimana orang lumpuh ini disembuhkan. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus concern pertama kali adalah mengenai dosa yang diampuni terlebih dahulu. Yesus kita concern bukan hanya kesehatan secara fisik, bukan hanya kesembuhan atau terobosan dalam ekonomi, pekerjaan, keuangan kita. Yesus kita concern yang pertama, yang terutama adalah keselamatan jiwa kita. Supaya kita ditebusnya oleh anugerahnya, pengorbanannya. Sehingga kita menerima keselamatan lewat kematiannya di atas kayu salib. Bukan perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi karena iman percaya kita kepada Dia. Orang lumpuh ini sebetulnya mengalami dua kelumpuhan. Lumpuh kakinya secara fisik, iya. Tapi yang kedua, dia juga lumpuh secara rohani. Dan Yesus langsung berurusan yang pertama kali. Langsung berurusan dengan keselamatan jiwa daripada orang lumpuh tersebut. Bukankah yang terpenting dalam hidup kita adalah keselamatan atau kehidupan kekal? Karena toh kehidupan kita di atas muka bumi tidak selamanya. Satu saat kita akan meninggal dunia. Bukan berarti Dia tidak akan berikan terobosan itu. Bukan berarti Dia tidak akan berikan kesembuhan itu. Tapi toh sesehat-sehatnya kita, sekaya-kayanya kita, seberhasil-berhasilnya kita. Segala sesuatu satu saat akan kita tinggalkan, bukan? Di atas muka bumi. Dan kita kembali kepada Dia, Sang Pencipta kita. Orang lumpuh ini lumpuh secara fisik. Tapi terlebih penting Yesus berurusan pertama kali dengan kelumpuhan secara rohani. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi bersama. Tapi izinkan Yesus menjamah pertama kali hati kita terlebih dahulu. Jiwa kita terlebih dahulu. Karena itu yang paling berharga. Untuk itulah Yesus datang 2000 tahun lalu. Mati di atas kayu salib. Supaya ditukarkannya nyawanya yang seharusnya kita mati binasa. Masuk ke dalam kematian kekal. Digantikannya itu, dibayarnya itu dengan lunas. Dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Yesus berurusan dengan keselamatan jiwa kita. Ayat yang ke-6. Ahli-ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa dikatakan yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Orang Farisi meskipun waktu itu pikirannya jahat. Tapi justru di situ kita tahu juga kebenaran siapa yang bisa mengampuni dosa selain dari Allah. Kalau kita merasa pelayanan kita, kalau kita merasa perbuatan baik kita, kalau kita merasa amal kita, kalau kita merasa pemberian kita menyelamatkan kita. No. Kita salah besar. Kita diselamatkan karena anugerah. Siapa yang dapat mengampuni dosa, kata orang Farisi berpikir dalam hatinya, selain dari Allah sendiri. Kekuatan kita, perbuatan baik, kesanggupan kita tak mampu menghilangkan dosa. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup. Ayat yang ke-9. Yesus berkata kemudian, manakah lebih mudah mengatakan orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia atau Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus berkata kepada orang banyak waktu itu, termasuk orang Yahudi, orang Farisi yang meragukan. Yesus berkata, mana yang lebih mudah? Berkata dosa diampuni atau kelumpuhan itu disembuhkan sehingga bisa berjalan? Mana yang lebih mudah menurut Bapak Ibu Saudara? Bagi beberapa di antara kita yang merasa kotor, yang merasa jauh dari Tuhan, yang merasa jijik bahkan dengan diri sendiri karena jatuh bangun dalam dosa, bahkan meninggalkan Tuhan. Bagi Anda yang demikian, Anda merasa lebih berat untuk dipulihkan atau untuk diampuni dosanya. Atau sebaliknya, mana yang lebih mudah bagi Anda yang bergumul sekian tahun, berpuluh-puluh tahun dalam sakit penyakit.
Sudah mencoba dokter ke sana ke sini, sudah coba datang ke KKR kesembuhan sana dan sini, sudah minta kepada Tuhan untuk disembuhkan sampai hari ini belum sembuh. Mungkin bagi golongan orang yang seperti itu lebih mudah diampuni dosanya daripada disembuhkan. Tapi hari ini biarkan firman Tuhan mencelikan mata rohani kita kembali. Bagi Yesus tak ada perkara sukar. Bagi dia tak ada perkara yang mustahil. Tak ada perkara yang sulit. Mau mengampuni dosa sudah lunas dibayar dengan nyawanya sendiri. Mau disembuhkan dari sakit penyakit apapun. Mujizat bilur-bilurnya kuasanya menyembuhkan kita. Mana yang lebih mudah? Jawab dalam hati kita. Kita jawab dalam hati kita. Tak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Bagi dia semuanya mudah. Bagi dia semuanya tak ada yang tak mungkin. Asal kita mendekat kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya. Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Pada akhirnya orang lumpuh ini. Kelumpuhan secara rohani diselamatkan, jiwanya, dosanya diampuni. Itu adalah berkat mujizat yang luar biasa. Yang kedua, kakinya pun disembuhkan. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitarnya termasuk orang lumpuh ini pada akhirnya adalah memuliakan Allah. Bukankah itu tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Memuliakan dia. Biar dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Dia di depan, dia dikenal, kita tak terkenal, tak apa-apa. Bukankah pada akhirnya kehidupan kita. Mau kita disembuhkan, mau kita diselamatkan, mau kita dibebaskan daripada maut, mau kita diluputkan daripada masalah, mau kita mengalami terobosan, harus satu ini endingnya. Memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dikenal lewat kehidupan kita. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Supaya kita menjadi kesaksian. Supaya kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Supaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Supaya kita mendapat kasih karunia. Supaya kasih karunia yang sama. Orang-orang di sekeliling kita pun mengalaminya. Dan hari ini, malam hari ini bukan kebetulan. Tuhan mau menjamah. Tuhan mau melawat setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi. Mungkin sudah bertahun-tahun kita bergumul dalam satu hal. Sudah bertahun-tahun kita coba melakukan ini dan itu. Tak ada jawaban, tak ada terobosan. Tak ada seperti awan sebesar telapak tangan yang dilihat Elia, mungkin tidak ada. Tapi malam hari ini kita diingatkan kembali, hari ini kita diingatkan kembali. Bahwa dia adalah pribadi yang setia. Dia sekali-kali tak akan pernah meninggalkan. Dia sekali-kali tak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Di atas semua terobosan, di atas semua berkat secara jasmani, di atas semua kesembuhan yang Tuhan Yesus bisa lakukan dalam hidup kita. Terlebih penting, dia mau berurusan dengan keselamatan jiwa kita. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa jauh, merasa sudah kotor, jijik dengan diri sendiri, karena mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dia ingin berurusan dengan keselamatan jiwa kita. Dan setelah itu, setelah keselamatan jiwa kita dipastikan, kita kembali kepada dia. Atau kita belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia pun tetap bisa melakukan mujizat, perkara-perkara hebat yang luar biasa. Sehingga ayat 12 dikatakan yang bagian B. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Muliakanlah Allah, tujuan akhir kita. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kita, hari ini atau hari-hari yang lalu, jadilah kesaksian. Beritahukan kepada orang-orang di sekeliling kita, Yesus kita dulu, sekarang, sampai selamanya tak pernah berubah. Dulu dia menyembuhkan orang sakit, sampai hari ini dia menyembuhkan orang sakit. Dulu dia memulihkan orang-orang, sampai hari ini tetap dia memulihkan. Yang kedua, kalau Tuhan belum menyembuhkan, belum melakukan terobosan, belum menjawab doa kita, tetaplah menjadi kesaksian. Bagaimana kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita percaya kepada dia bukan karena berkat yang kita terima. Kita ikut Tuhan bukan karena jawaban doa. Kita ikut Tuhan bukan karena berkat yang kita terima. Jadi kesaksian kita ikut Tuhan.
karena kita mengasihi dia. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, muliakanlah dia dengan cara jadilah saksi bagi orang lain. Bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan, entah hari ini kita sudah mengalami mujizat pertolongan Tuhan atau belum, tetaplah bersaksi karena dia sudah menyelamatkan jiwa kita, ditukarkan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Buka hati kita bersama-sama. Saya yakin dia hadir, dia rindu menjamah setiap kita semua.